Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, jadi pada pagi hari yang indah ini, pagi hari yang cerah ini ya, kita akan coba sharing ya teman-teman. Sharing materi TWK episode 12, di mana di episode 12 kita akan bercerita tentang apa? Tentang berakhirnya masa Orde Baru. Kalau kemarin di episode 11 itu kita sudah cerita ya tentang masuknya Orde Baru, program-program apa saja. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang berakhirnya masa Orde Baru ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai sharing materi pada hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Halo Kak Sandra. Oke, teman-teman, kita mulai saja. Sudah 5:30 ya di sini. Oke. Jadi, berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan lengsernya Bapak Presiden siapa? Lengsernya siapa? Berakhirnya Orde Baru tuh presiden siapa, teman-teman? Iya, betul. Presiden Soeharto ya. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan lengsernya lengsernya Presiden Soeharto. Kok bisa Bapak Soeharto lengser? Terus apa sih faktor-faktor yang menyebabkan Bapak Soeharto lengser? Nanti kita akan bahas bersama ya teman-teman. Oke. Nah, jadi di episode kali ini kita akan bicara tentang ini, latar belakang lengsernya Orde Baru ya, emang. Orde Baru, terus ada apa saja di sini, misalnya ada peristiwa-peristiwa apa yang terjadi gitu ya. Ada krisis-krisis apa, kenapa dia bisa lengser gitu kan. Padahal kan yang kita tahu Bapak Soeharto itu menjabat paling lama ya di dalam masa pemerintahan selama Indonesia Merdeka itu selama 32 tahun kurang lebih ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi nanti kita akan bicara tentang peristiwa kenapa kok bisa Bapak Soeharto lengser, kenapa latar belakangnya, apakah ada krisis, dan lain sebagainya. Kita akan kupas tuntas ya di episode 12 ini. Oke, langsung saja teman-teman. Soal nomor 1. Di dalam kehidupan ekonomi masa Orde Baru, pemerintah fokus pada upaya tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah Orde Baru membuat sebuah rencana pembangunan 5 tahun sekali, di mana rencana pembangunan ini kita kenal dengan nama Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun. Salah satu program Repelita yang berhasil, salah satunya adalah mewujudkan swasembada pangan, di mana keberhasilan ini dalam swasembada pangan terjadi pada Repelita keberapa? Nah, ayo dijawab dulu ya teman-teman. Silahkan dijawab. Ada yang jawab Repelita keempat, D. Ada yang jawab Repelita ketiga. Ya, nggak apa-apa. Silahkan. Jangan takut salah teman-teman. Di sini kita belajar ya. Silahkan. Ada yang jawab Repelita 2. Nomor 1 sudah Bhinneka Tunggal Ika jawabannya ya. Ada yang jawab Repelita 5. Wah, luar biasa. Ini macam-macam jawabannya ya. Oke. Ada yang jawab D, ini ya saya sebutkan. Ada yang jawab 3, ada yang jawab 4, ada yang jawab 2, 3, 4, 5 nih ada semua ya. Kecuali yang 1, Repelita 1 nggak dipilih ya. Oke. Iya. Masih pagi.
Oke, nomor 1 ini sudah beraneka ragam ya, jawabannya luar biasa. Tidak apa-apa ya, namanya kita Bhinneka Tunggal Ika. Tapi perbedaan itu harus dipersatukan ya. Jangan sampai kita berbeda-beda. Oke. Oke, baik. Langsung saja ya saya bahas teman-teman. Di sini kata kunci apa? Swasembada. Nggak kelihatan ya tintanya. Nomor biru aja ya. Nah, swasembada apa? Pangan. Ya. Di mana prestasi dalam Repelita ini yang dicapai pada pemerintahan Orde Baru berupa swasembada pangan itu terjadi pada tanggal, ya saya kasih tahu tanggalnya dulu ya. Jangan kasih kuncinya. 1 April ya, di mana Repelita yang terjadi adalah pada tanggal 1 April 1984 sampai dengan 31 Maret ya 1989, 5 tahun ya teman-teman. Ini kan nanti masuk lagi Repelita ke selanjutnya, nanti 1 April lagi sampai 31 Maret lagi dan seperti itu seterusnya ya teman-teman. Nah, untuk swasembada pangan ini itu merupakan prestasi atau pencapaian pada Repelita keempat ya teman-teman. Jadi bukan kedua, ketiga, bukan kelima ya, apalagi ke-1. Oke, mantap. Jadi, Repelita pada penghargaan dalam prestasi swasembada pangan itu dicapai pada masa Repelita keempat ya, di mana Repelita keempat ini terjadi 1 April 1984 sampai dengan 31 Maret 1989. Jadi di sini tujuannya adalah untuk apa? Untuk menuju apa teman-teman? Swasembada pangan ya, menuju swasembada pangan, di mana kita itu kenapa bisa berhasil dalam swasembada pangan ini karena kita sudah mencapai surplus pangan. Apa itu surplus pangan? Surplus pangan itu adalah berhasil memproduksi hasil pertanian. Nah, mungkin anak-anak pertanian, anak-anak IPB atau mungkin anak fakultas lain, universitas lain yang bergelut di bidang pertanian pasti tahu ya. Berhasil memproduksi hasil pertanian melebihi apa? Melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah. Makanya di situ kita kenal dengan apa? Swasembada pangan, karena pada saat itu terjadi surplus pangan ya. Jadi kita tuh misalnya target yang diajukan pemerintah misalnya berapa gitu ya, berapa dalam satuan ton misalnya, kalau misalnya beras contoh ya. Nah, terus itu tuh melebihi gitu, misalnya dia tuh harusnya 100 ton tapi ternyata mencapai 300 ton dan sebagainya ya. Nah, itu yang dimaksud dengan surplus. Surplus itu jadi kelebihan gitu ya, berhasil dalam memproduksi hasil pertanian lalu melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu ya. Nah, ini pembahasannya. Repelita merupakan rencana pembangunan 5 tahun yang dilakukan pada masa Orde Baru, di mana salah satu prestasi dalam program Repelita ini adalah salah satunya Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan, di mana pada masa Repelita 4 ini terjadi mulai tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989, di mana pada saat itu Indonesia berhasil memproduksi hasil pertanian melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang kita kenal dengan surplus pangan. Buah yang manis adalah memperoleh penghargaan karena berhasil mewujudkan apa? Swasembada pangan. Jadi gitu ya. Ternyata pada pemerintahan Orde Baru itu kita juga punya prestasi ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah di sini
Ada peta konsep Repelita pada masa Orde Baru. Jadi, Repelita pada masa Orde Baru terjadi sebanyak 6 kali ya teman-teman, di mana Repelita 1 terjadi pada tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Ya, 5 tahun, hitung aja. 1969 berarti tahunnya 1974. Tanggalnya setiap 1 April, berakhirnya setiap 31 Maret. Begitupun Repelita 2, 1 April juga, 1 April berarti 19 berapa? 1974 sampai dengan 31 Maret ya, 1979 karena 5 tahun. Yang ini sama juga 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Yang ini 1 April 1 April ya 1984 sampai 31 Maret 1989. Ini juga nih 1 April 1989 sampai 31 Maret berarti kalau 5 tahun 1994 ya. Ya, 1994. Oke. Setelah itu di sini sama ini 6 ya. Aduh, mohon maaf ini tulisannya kok nggak berubah. Sorry, ini Repelita 5, ini Repelita 6 ya, teman-teman. Mohon maaf, saya lupa ganti. Nah, terus ini 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Tetapi program di Repelita 6 itu tidak berhasil atau tidak tuntas. Karena apa? Karena pada tahun 1998 Presiden Soeharto lengser gitu ya. Jadi kalau misalnya di soal tryout itu ada pertanyaan seperti ini. Program Repelita pada masa Orde Baru yang tidak tuntas itu pada Repelita ke berapa? Repelita ke-6. Karena itu tidak tuntas, kenapa? Karena Presiden Soeharto-nya keburu lengser ya. Oke. Kak, Repelita itu sama dengan RPJM. Kalau kalau misalnya kemarin itu kita sudah bahas ya, ada rencana pembangunan jangka panjang sama ada pembangunan jangka pendek kalau tidak salah ya, teman-teman. Oke, hasilnya oke boleh Kak Bekti. Nah, ini Repelita 1 itu apa aja sih yang dicapai? Ada di sini sektor pangan ya. Intinya tuh Repelita tuh lebih ke pangan kalau saya lihat ya. Ada sektor pangan, terus ada perluasan lapangan kerja ya. Ada lapangan kerja juga di sini. Terus ada kehutanan. Terus kita berhasil nih, Repelita 1 tuh kita berhasil ekspor kayu ya. Ekspor kayu itu berarti kan mengirim kayu ke luar negeri ya. Nah, kalau yang Repelita 2 itu sektor pertanian. Sektor pertanian, terus ada apa lagi? Ada mengolah bahan mentah ya. Mengolah bahan mentah. Mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Mana sih? Nah, ini sebentar. Bahan baku ya. Ini di sini berhasil ekspor apa? Ekspor semen. Ekspor semen, ekspor pupuk. Nah, saya tulis gini aja, semen dan pupuk gitu ya. Nah, kalau Repelita 3 ini banyak ya, teman-teman. Ada kayak pemerataan ya, program-program pemerataan kebutuhan pokok kepada siapa? Kepada masyarakat ya. Pemerataan kebutuhan pokok untuk masyarakat, untuk rakyat ya. Terus apalagi pemerataan memperoleh ini pendidikan. Ini banyak nih yang Repelita 3 nih. Saya sebutkan beberapa aja ya teman-teman, soalnya tidak cukup nih sepertinya. Terus apalagi ya? Pemerataan kebutuhan pokok, pemerataan memperoleh pendidikan, terus apa lagi ya? Oh, pemerataan kesempatan kerja. Pokoknya tentang pemerataan itu ada di Repelita 3 ya, dan seterusnya. Nah, kalau yang Repelita 4 ini adalah tadi swasembada pangan ya. Tapi jujur selama saya tryout yang sering keluar itu yang Repelita 4 ya teman-teman. Mengenai swasembada pangan ini ya. Karena ini merupakan salah satu prestasi ya teman-teman pada masa pemerintahan
Orde Baru ya. Jadi ini nih ya, yang kalau menurut saya warning banget. Ini harus diingat ya. Repelita 4 swasembada pangan. Jangan sampai kita salah ya, karena kita sudah belajar ya pada pagi hari ini. Nah, kalau yang repelita 5 itu sama juga untuk sektor pertanian. Sektor pertanian. Terus, oh iya, di sini juga ada nih yang paling penting adalah menghasilkan mesin ya. Menghasilkan mesin sendiri. Jadi kita juga bisa menghasilkan mesin sendiri untuk mempermudah pertanian kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu mungkin yang kakeknya punya sawah ya, itu dulu kalau bajak sawah pakai kebo ya, teman-teman tahu kebo nggak? Kalau saya dulu kalau saya tuh dulu kakek saya dulu dia tuh suka ini ya, suka kalau misalnya ke sawah itu kalau Sabtu Minggu itu saya ikut, terus pakainya tuh pakai kebo, teman-teman. Untuk bajak sawah ya, apa sih, gak ngerti saya juga. Nah, terus untuk yang terakhir itu adalah repelita 6. Di sini ada sektor ekonomi ya. Ada sektor ekonomi industri lah intinya, tentang industri-industri gitu ya. Nah, tapi ini tidak tunda. Ini gimana sih? Industri. Saya tulis ulang sini ya. Industri. Tapi ini tidak tuntas ya teman-teman, karena apa? Karena rezim Orde Baru pada tahun 1998 itu runtuh ya. Jadi ini kan harusnya selesai 1999, tapi karena rezim Orde Barunya runtuh, jadi tidak tuntas. Oke, begitu ya masalah repelita. Nah, di sini ada peta konsep kebijakan ekonomi dan politik pada masa Orde Baru ya, teman-teman. Jadi, ada repelita nih, tadi yang sudah saya jelaskan, repelita 1-6 ya. Terus ada dui fungsi ABRI, terus ada pemilu pada masa Orde Baru, lalu ada peristiwa Malari ya. Apa sih peristiwa Malari? Ada yang tahu nggak? Malari itu apa sih? Ada yang tahu nggak peristiwa Malari? Coba saya lihat dulu. Malapetaka 5 Januari. Malapetaka 5 Januari apa 5 apa? 15 ya. Jangan sampai terpeleset ya. Oke. Jadi Malari ini singkatan dari peristiwa apa? Malapetaka. Ini tuh sangat terkenal loh teman-teman. Malapetaka 15 ya. Bukan 5 ya teman-teman. 15 Januari. Ya. Oke, nanti kita akan cerita nih, Malari itu apa sih, peristiwanya gimana sih, nanti kita akan cerita, oke? Kalau penyakit malaria bukan ya, Kalisa? Oke. Lagi trending nih malari, tapi belum paham. Serius, emang lagi trending ya? Oke. Nah, ini ada juga nih pemilu pada masa Orde Baru itu, dia itu memang dilakukan setiap 5 tahun sekali ya. Nah, kalau misalnya dui fungsi ABRI itu kan apa? Tentara itu merangkap jabatannya atau dia itu memiliki dua tugas. Gitu ya, teman-teman. Peta konsep kebijakan ekonomi dan politik pada masa Orde Baru. Oke. Nah, nomor 2. Selain program rencana pembangunan 5 tahun, pada masa Orde Baru juga diberlakukan dui fungsi ABRI, di mana dui fungsi ABRI merupakan gagasan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru. Selain itu, dalam konsep dui fungsi ABRI ini menyebutkan bahwa TNI memiliki 2 tugas. Apakah 2 tugas yang diberikan kepada TNI pada masa Orde Baru? Nah, tadi kan ada peta konsep dui fungsi ABRI, makanya saya berurut. Tadi repelita sudah, berarti sekarang dui fungsi ABRI. Nah, apa sih tugasnya dui fungsi ABRI ini? Tugasnya itu apa? Coba jawab dulu teman-teman soal nomor 2. Malari demonstrasi, ya betul Kak Sari. 1974. Iya, betul 1974. Ntar saya mikir dulu kan, ya benar 1974. Oke, Wah, sudah banyak nih yang jawab. Apakah benar?
Apakah benar A? Oke. Di sini ada namanya apa teman-teman? Halo? Nah, di sini ada namanya Dwi. Halo? Bentar. Apakah suara saya jelas? Jelas ya? Oke, di sini ada namanya dui fungsi ABRI. Wah, pasti teman-teman nih nggak asing lagi dui fungsi ABRI. Namanya dui fungsi, berarti dia punya dua fungsi ya. Punya dua tugas ya. Ini adalah jawabannya apa, Tit? Tadi teman-teman banyak yang sudah menjawab A ya. Apakah benar? Coba kita lihat dulu. Kita tengok benar nggak ya? Oke, benar ya teman-teman. Jadi, dua fungsi ABRI itu tugasnya ada dua ya. Ini benar jawaban yang A. Tugas pertama yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara atau dalam pertahanan dan keamanan atau yang kita kenal dengan Hankam. Lalu memegang kekuasaan dan kedua mengatur negara dalam bidang sospol atau sosial politik. Nah, kalau yang B, tugas pertama menjaga masyarakat. Ada yang tahu nggak? Kalau yang apa melayani masyarakat, menjaga masyarakat, keamanan masyarakat itu tugas siapa? Yang B. Tugas siapa ya? Polri, ya betul. Jadi kalau misalnya yang berhubungan dengan masyarakat itu tugasnya Polri. Polri itu apa sih, singkatan apa sih, teman-teman? Polri. Polri singkatannya apa ya? Polisi Republik Indonesia, ya betul. Kepolisian Republik Indonesia, ya betul ya. Jadi Polri itu adalah Kepolisian atau Polisi Republik Indonesia ya. Nah, ya, tugas yang kedua aktif di parpol ini enggak ya. Tugas pertama menjaga kestabilan ekonomi enggak. Perwakilan diplomasi juga enggak. Keamanan, menjaga keamanan benar, tapi tugas keduanya tunduk kepada seorang ini salah ya. Yang tugas pertama untuk menyatakan perang dan tugas kedua adalah mengangkat duta dan konsul. Ini tugas siapa nih? Ini yang ini tugas siapa ya? Menyatakan perang, mengangkat duta konsul itu tugasnya siapa, teman-teman? Presiden, ya betul ya. Yang ini adalah merupakan tugas dari presiden ya. Dari presiden, di mana di sini ada di bab 3 UUD 1945 ya. UUD 1945. Menyatakan perang itu ada di pasal berapa, teman-teman? Pasal berapa? Ayo, kita agak konekin dikit ke UUD biar. Pasal 12, pasal 11. Ada ya, pasal 12, ada yang pasal 11. Pasal 11 ya, benar ya. Pasal 11, teman. Kalau mengangkat duta konsul nih, pasal berapa? Coba saya tes dulu sebelum saya kasih tahu ya, biar seru. Pasal 13, ya betul. Pasal 13 itu presiden mengangkat duta dan konsul. Betul ya, teman-teman. Nah, jadi dui fungsi ABRI ini adalah ini ya, tugasnya menjaga keamanan ketertiban dan memegang kekuasaan. Lalu tugas yang kedua adalah mengatur negara dalam bidang sosial politik. Nah, ini ya. Dui fungsi ABRI merupakan salah satu kebijakan pemerintah Orde Baru di mana dui fungsi ABRI ini merupakan gagasan yang diterapkan dalam aplikasi dari konsep jalan tengah. Nah, ini nih sangat terkenal sekali ya, nanti kita akan bahas bersama. Yang dikemukakan oleh Jenderal Ahana Nasution, di mana konsep jalan tengah ini mengungkapkan bahwa militer tidak hanya menjadi alat pemerintahan dan militer juga bukan rezim yang mendominasi. Selain itu, dui fungsi ABRI menjadikan TNI mempunyai dua tugas, yakni tugas pertama menjaga keamanan dan ketertiban, lalu memegang kekuasaan, dan yang kedua adalah mengatur negara dalam bidang sosial politik. Tetapi dua fungsi ABRI itu akan segera dihapuskan sejak lahirnya reformasi ya. Oke, sebentar, udah banyak cek nih, wah. Apa ini? Oke. Sip, lanjut. Nah, di sini ya, ada peta konsep kenapa sih kok ada namanya dui fungsi ABRI. Jadi sebenarnya sebelum masa Orde Baru itu lahir, sebelum masa Orde Baru berlangsung, ada namanya Undang-Undang Darurat Perang tahun 1957. Ya, di dalam undang-undang Darurat Perang itu
apa namanya menyatakan tentang sebentar ya teman-teman. Sebentar teman-teman. Oke, mohon maaf teman-teman, tadi ada gangguan sedikit. Oke. Ya, bukan suara hilang, tadi saya ada gangguan sedikit. Oke. Nah, dalam ketika ada Undang-Undang Darurat Perang ini tahun 1957 itu apa namanya seperti ada ini ya, teman-teman, perintah ya. Perintah bahwa untuk perintah untuk menjaga ketertiban umum ya. Untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan darurat perang. Kalau misalnya nih saya karena tadi banyak yang katanya masih lupa-lupa pasal, saya coba ingat kembali ya. Kalau presiden menyatakan keadaan bahaya, itu pasal berapa ya teman-teman? Presiden menyatakan keadaan bahaya. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Pasal berapa ya? Oke, mantap. Ini udah inget nih, pasal 12, betul ya? Oke, lanjut ya. Nah, setelah ada Undang-Undang Darurat Perang ini yang mewajibkan perintah untuk ketertiban umum dan keamanan darurat perang, lalu setelah itu diikuti dari pidato konsep jalan tengah. Apa sih pidato konsep jalan tengah? Ini kan 1957 nih. Pidato konsep jalan tengah itu kalau tidak salah dikeluarkan tahun 1958 oleh siapa? Oleh Jenderal Besar. Ayo. Jenderal Besar Aha Nasution, ini sangat terkenal ya teman-teman. Pidato jalan tengah ini Nasution. Nah, beliau mengungkapkan dalam pidato konsep jalan tengahnya, beliau mengungkapkan bahwa ini penting ya teman-teman karena saya sering menemukan nih, militer tidak hanya apa? Tidak hanya menjadi alat pemerintahan dan militer juga bukan hanya, ada yang tahu nggak apa isinya nih? Bukan hanya rezim yang mendominasi, ya. Bukan hanya rezim yang mendominasi. Jadi militer itu sebenarnya merupakan kekuatan perjuangan rakyat dan bekerja sama dengan rakyat lainnya, gitu ya. Jadi, ntar saya lihat chatnya. Ya, oke. Jadi gitu ya teman-teman, pidato jalan tengah itu Bapak Jenderal Besar Aha Nasution mengungkapkan bahwa militer itu tidak hanya menjadi alat pemerintahan dan militer juga bukan hanya rezim yang mendominasi, tapi kan kekuatan kekuatan militer itu yang merupakan kekuatan perjuangan rakyat dan bekerja sama dengan rakyat lainnya gitu ya. Jadi para serdadu itu harus meningkatkan kemampuan militernya sehingga harus ditempatkan di segala bidang. Nah, itu ya. Jadi militer juga harus bisa ditempatkan di mana? Di segala bidang. Gitu ya. Segala bidang. Nah, sebenarnya kan memang benar ya teman-teman kalau kita lihat nih dalam kalau misalnya dalam kalau misalnya dalam Hankam ya, itu kan jelas ya dalam pasal 30 ayat 2 ya, komponen kan kalau yang ayat satunya setiap warga negara wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan.
Terus komponen utamanya siapa? Komponen utamanya TNI dan Polri, sedangkan komponen pendukungnya rakyat atau komponen cadangan juga rakyat, tapi rakyat yang diberikan apa? Pelatihan ya. Biasanya ada dari Kemenhan merekrut komponen cadangan. Jadi nanti kalau misalnya sewaktu dibutuhkan untuk perang, nanti sebelum komponen pendukung dikerahkan, komponen cadangan dulu karena dia kan yang sudah diberi ini ya pelatihan. Nah, terus kalau misalnya kita flashback lagi ke kejadian agresi militer Belanda II pada masa Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya bagi siapa saja rakyat yang mau ikut perang, yang mau meninggalkan keluarganya untuk negara, itu boleh-boleh saja. Artinya apa? Artinya memang kalau misalnya dalam kekuatan militer itu memang TNI itu ya bekerja samanya dengan siapa? Dengan rakyat. Karena sistem pertahanan keamanan kita itu adalah hankam rata ya, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Oke, nah setelah Jenderal Besar Ahana Nasution mengungkapkan peta konsep dari jalan tengahnya dia, pada tahun ya ada realisasi nih dari sini. Sebelum Orde Baru ini ya saya bicara, 1959 hampir 1/3 kabinet ya, di pemerintahan itu diisi oleh militer. Nah, kalau misalnya 1959 ini kan masih masa siapa? Presiden Soekarno ya, teman-teman. Presiden Soekarno ya, 1959. Oke, nah setelah itu seminar setelah ada pidato jalan tengah dan lain sebagainya itu dilakukan seminar Angkatan Darat atau seminar TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal berapa? 25 kalau tidak salah, 25 sampai 31 Agustus ya, 1966. Nah, 1966. Nah, setelah dilakukan seminar Angkatan Darat di Bandung ini menghasilkan bahwa apa? Bahwa TNI boleh memegang dua fungsi atau yang kita kenal dengan dua fungsi ABRI ya. Akibatnya atau dampak dari setelah adanya konsep jalan tengah tadi ya, dampaknya ada militer nih di 1/3 kabinet tuh ada diisi oleh militer. Terus ada seminar ini, terus ada dua fungsi ABRI. Pada masa itu seperti menteri ya, gubernur, apalagi bupati, wali kota ya dan sebagainya, perangkat-perangkat sipil itu diisi oleh atau yang dalam legislatif juga ya, sebagian itu diisi oleh militer. Jadi karena konsep jalan tengah ini, karena Jenderal Ahana Nasution itu mengungkapkan bahwa para serdadu itu harus meningkatkan kemampuan militernya sehingga harus ditempatkan di segala bidang seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat fungsi ABRI itu dari mana sih awalnya? Ya dari sini, dari adanya Undang-Undang Darurat Perang, ada pidato konsep jalan tengah, lalu ada seminar TNI ada di Bandung, lalu ada dwi fungsi ABRI ya seperti itu ya. Jadi kenapa sih kok bisa ada dwi fungsi ABRI? Asal muasalnya dari mana gitu ya? Kalau kita lihat kan Pancasila juga ada ya asal muasal kayak kausa materialis, formalis, efisien, finalis dan lain sebagainya. Sama dui fungsi juga ada asal muasalnya. Kenapa kok bisa tiba-tiba ada dui fungsi ABRI? Jadi seperti itu ceritanya ya teman-teman. Oke. Nah, lanjut ya nomor 3. Salah satu kebijakan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yaitu membuka modal asing atau pintu terbuka untuk bisa menerima modal asing dengan tujuan untuk membangkitkan ekonomi di Indonesia. Bentuk realisasi dilaksanakannya kebijakan ini adalah melakukan kerjasama dengan pihak Jepang yang diwakili oleh Perdana Menteri Jepang yang bernama Tanaka Kokuei. Perdana Menteri Jepang tersebut berkunjung ke Jakarta rencananya pada tanggal 14 sampai 17 Januari. Bertitik tolak dari hal tersebut, para mahasiswa menolak kebijakan bekerja sama dengan modal asing dan akhirnya mereka melakukan aksi demonstrasi yang kita kenal dengan peristiwa apa?
Oh maaf, tadi ada beberapa chat ya. Sebentar saya lihat dulu. Rezim itu apa? Oh ini sudah dibantu jawab ya. Ya betul ya Kak Sari nih. Tata pemerintah negara, pemerintah yang berkuasa. Ini yang nanya namanya sama dengan saya, Kak Santi Yunita. Oke, jawabannya coba dijawab dulu nih baru berapa nih ya. Malu-malu nih teman-teman jawabnya ya. Oke, sudah lumayan banyak. Coba saya lihat chatnya ya. Wah ini sudah mulai tidak bineka tunggal ika ya. Oke, tadi kayaknya sudah pernah dibahas, disinggung dikit nih tentang ini. Benar ya teman-teman, jadi jawabannya adalah peristiwa Malari. Malari apa tadi? Supaya ingat, tulis lagi. Malapetaka 15 Januari. 15 Januari. Kalau lagu Gigi itu 11 Januari. Kalau ini tambah 4 hari, jadi 15 Januari. Tahunnya 1974. Nah, ini udah ada di soal nih tahunnya. Udah, berarti ngikut aja biar kita nggak pusing ya. Tahun 1974. Nah, kalau peristiwa kuda tuli, ada yang tahu nggak apa ya peristiwa kuda tuli? Apaan kuda tuli? Coba, ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu? Sebentar, mana chatnya kok hilang? Kuda tuli kerusuhan. Ya, betul ya. Jadi, kuda tuli itu adalah merupakan kerusuhan 27 Juli tahun 1996 ya, teman-teman. Tidak salah. Jadi, pada saat itu tuh tentang apa? Yo, ada yang tahu nggak peristiwa kuda tuli itu tentang apa sih? Nah, ada yang tahu nggak? Penyerbuan. Ya, benar. Oke, benar ya. Jadi kayak seperti apa ya, teman-teman? Tapi baru satu orang yang jawab, coba teman-teman yang lain. Coba dong, ayo, semangat. Wah, ini baru satu orang yang jawab ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi peristiwa kuda tuli itu merupakan kerusuhan 27 Juli ya. Jadi ini tuh apa sih yang kuda tuli itu ngapain gitu ya. Jadi dia itu benar ya tadi yang disebutkan sama teman-teman tuh penyerbuan. Penyerbuan apa? Tentang kantor ya. Kantornya siapa? Kantornya PDI pada kekuasaan di bawah Megawati ya. Oleh siapa? Oleh PDI-nya siapa? PDI Soeryadi. Ada namanya dulu tuh Bapak Soeryadi ya. Jadi latar belakangnya itu waktu pada saat pemerintah Orde Baru itu menggulingkan PDI Megawati dengan cara yang ini adanya PDI Suryadi ini. Makanya diserbulah. Nah, itu yang disebut dengan peristiwa kuda tuli. Kubu Suryadi, ya. Oke. Baru tahu, nggak apa-apa. Di sini kita sharing ya, biar teman-teman yang nggak tahu jadi tahu. Oke. Nah, kalau peristiwa tragedi 98, nah ini tuh terkenalnya dengan apa ya, tragedi 98 nih? Yang paling terkenal banget. Coba kita sharing ya teman-teman, yuk ungkapkan aspirasinya. Silakan. Bentar, saya lihat chatnya dulu nih, sudah banyak lumayan. Demo, tewasnya mahasiswa. Ya, betul ya. Demo ya, demo mahasiswa ya. Nah, demonya itu oleh yang paling terkenal demo mahasiswa universitas apa ya? Coba saya lihat dulu. Trisakti ya, betul ya, yang paling terkenal. Sebenarnya kan banyak ya demonya itu, ada yang dari UI juga, ada yang di Jogja juga, ada yang di Surabaya juga, tapi yang paling terkenal ini adalah demonya mahasiswa Trisakti, karena pada saat itu ada 4 orang yang meninggal ya, ditembak ya, kena tembak gitu ya teman-teman. Nah kalau peristiwa Ambarawa nih apa sih peristiwa Ambarawa? Ada yang tahu nggak? Coba. Lahir apa nih paling terkenal?
Sudirman. Ya, kenapa? Peristiwa Ambarawa tuh gimana sih? Wah, ini udah ada. Terjadi antara 20 Oktober sampai 15 Desember di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Pertempuran Ambarawa dimulai saat pasukan nikah dan pemerintah sipil Hindia Belanda mulai mempersenjatai tawanan perang Belanda di Ambarawa, Magelang. Ya, betul ya, teman-teman. Kak, siapa nih? Kak Hanif. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang di sini artisnya siapa nih? Yang berperan di Ambarawa nih siapa ya? Tentaranya yang terkenal. Ayo kita semangat teman-teman. Di subuh tapi kita harus semangat ya. Iya betul ya. Jenderal Sudirman. Oke. Kalau pemberontakan DITI ini singkatannya apa? Ini sebenarnya banyak ya. Jadi saya tanya singkatannya aja deh. Apa coba? DITI itu apa singkatannya? Darul Islam. Nah, ini agak-agak ada yang kurang nih. Darul Islam. TI-nya? TI-nya apa? TI-nya apa ya? Ini nih Kak Nofra benar. Darul Islam, Tentara Islam Indonesia ya. Jadi DITI ini banyak, ada yang Jawa Barat. Jawa Barat itu kalau tidak salah di Kartosuwiryo ya pemimpinnya. DITI itu banyak ya teman-teman. Oke, jadi saya hanya tanya singkatannya aja deh karena banyak. Oke. Nah, di sini yang jawabannya adalah benar ya, peristiwa Malari. Peristiwa Malari merupakan peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974. Latar belakang peristiwa ini adalah penolakan mahasiswa akan datangnya modal asing dari Jepang. Peristiwa ini terjadi pada saat Menteri Jepang Taraka Kokuei sedang berkunjung ke Jakarta. Ini saya mohon maaf ya kalau ada salah-salah nih dalam penulisannya. Sedang berkunjung ke Jakarta untuk membicarakan tentang kerjasama dengan Indonesia ya. Tapi mahasiswa ini menolak dengan keras datangnya Perdana Menteri Jepang tersebut karena mahasiswa ini nggak mau kalau ada modal asing. Takutnya kalau misalnya modal asing masuk, kita nanti malah bergantung sama asing kayak gitu. Makanya tuh mahasiswa tuh nggak mau, nggak usah lah Pak, nggak usah lah kita bekerja sama dengan Jepang seperti itu. Makanya terjadilah ini peristiwa Malari. Nah ini merupakan salah satu penolakan gelombang besar pertama ya pada masa Orde Baru ya. Kita lihat nih peta konsepnya nggak ada ya. Sebentar saya lihat dulu. Oh iya nggak ada ya. Oke, berarti saya jelaskan aja di sini. Jadi pada masa peristiwa Malari itu kan sebelumnya itu kan ada ya pada tahun 1972 tuh ada TMII ya. TMII dibangun 1972 tuh ya. Sebelum ada Malari ini. Nah, terus habis itu salah satu pernyataan kalau tidak salah dari Menteri Prong Amerika ya, kalau kita itu harus membuka lebar modal asing lah istilahnya gitu ya. Nah terus akhirnya di sini ada kebijakan untuk membuka modal asing. Ini bukan TMII menyebabkan modal asing enggak ya. Jadi TMII ini dibangun, ini cerita sebelum Malari ini ada apa aja. Nah, saya ceritakan deh, ada TMII dibangun, terus membuka modal asing. Jadi kita itu sudah membuka pintu terbuka lah kepada siapa sih orang asing kalau mau menanam modal di Indonesia boleh gitu ya. Nah, ketika mau membuka modal asing ini salah satunya adalah ini bekerja samanya dengan Jepang. Nah, terus pada saat itu kan Perdana Menteri Taraka Kokuei itu dia sedang menuju ke Jakarta. Tapi kan mahasiswa tahu ya, wah ini ada modal asing dari Jepang, makanya mereka inisiatif untuk apa? Untuk melakukan demo. Jadi karena mereka tuh nggak usah ada modal asing, kita modal dalam negeri aja, nggak usah ada modal asing. Takutnya kalau misalnya modal asing kan kita nanti harus bergantung sama asing kayak gitulah istilahnya ya. Makanya terjadilah namanya peristiwa Malari ya. Malari ini adalah pada tanggal 15 Januari. Nah, merupakan demonstrasi dari mahasiswa. Apa aja sih yang dilakukan? Nah, yang dilakukan itu ada penjarahan ya, teman-teman. Kalau dulu tuh ya pada masa Orde Baru kalau saya lihat banyak penjarahan ya. Penjarahan, terus di situ ada penjarahan tokoh yang paling terkenal adalah tokoh
toko yang ada di mana? Pasar Senen ya, teman-teman. Yang ada di Pasar Senen. Kalau sekarang namanya mungkin Pasar Senen ya. Nah, dulu tuh toko Senen ini hangus, teman-teman, dibakar ya. Padahal si toko Senen ini baru aja dibangun dan menghabiskan dana sebesar 2,7 M kurang lebih ya. Nah, makanya tuh pada masa ini tuh rusuh, terus dibakar, terus gedung-gedung juga banyak dibakar, gedung dibakar ya. Pokoknya sesuatu yang tidak baik ya yang dilakukan oleh para mahasiswa ini, dan orang-orang yang demo ini makanya sangat membahayakan sekali ya. Dan pada saat itu juga ada yang rusak ya, kayak mobil, sepeda motor, terus gedung-gedung dan lain sebagainya. Nah, terus di sini juga menyebabkan dari peristiwa malari ini menyebabkan 11 orang tewas, ada yang meninggal, terus ada yang ditangkap juga, terus ada yang luka-luka dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman, gambaran dari peristiwa malari. Jadi kalau saya teman-teman nanti ada di soal malari, langsung ingat aja, malari itu pada rezimnya Orde Baru ya. Oke, bentar. Iya betul Kak Iyas. Mungkin yang orang Jakarta tahu ya. Nah, nomor 4. Nah, tadi kita sudah bicara tentang kerusuhan, kita sudah bicara tentang difungsi ABRI, sudah tentang konsep ya. Terus repelita difungsi ABRI, terus kerusuhan. Lalu yang keempat itu adalah program pemilu. Nah, saya bacakan ya teman-teman. Sebentar. Oke, selain program repelita dan dua fungsi ABRI, pada masa Orde Baru juga telah dilakukan pelaksanaan pemilu atau pemilihan umum, di mana pemilu ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Tujuan dari pemilu ini adalah untuk memilih anggota DPR dan anggota MPR. Pemilu pertama pada masa Orde Baru terjadi 1971. Ini sebenarnya ada beberapa yang bilang 1971 atau 1972. Nanti saya lihat lagi ya teman-teman, takutnya keliru. Selain itu, pemilu yang dilaksanakan pada pemerintah Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golkar. Pasti nih teman-temannya, kalau yang orang tuanya PNS, pasti tahu ya. Asas pemilu pada pemerintahan Orde Baru itu dikenal dengan asas apa? Coba, jawabannya apa nih nomor 4? Wah, Luber Jurdil. Wah, ini jawabannya. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain, teman-teman? Saya satu. Iya, sama Kak Sari. Saya juga dulu ya diajak-ajak ya, pakai baju kuning-kuning ya, teman-teman ya. Kampanye gitu ya. Oke. Oke, ternyata teman-teman jawabannya yang A. Apakah benar? Di suap makanan. Sebentar. Ada jawaban lain teman-teman? Atau sepakat A semua ya? Bentar, saya lihat dulu ya. Mana sih? Kok hilang chatnya? Cuman tahu Golkar. Sepakat. Oke, sepakat. Mantap. Apakah benar jawabannya? Jawaban yang benar adalah yang C ya. Ini nomor 4 ini semua terpeleset semuanya. Tidak ada jawaban yang berbeda. Jadi teman-teman ya, ini pada masa Orde Baru, bukan pada masa reformasi ya. Kalau yang A, langsung umum bebas jujur dan adil, itu merupakan pemilu pada masa sekarang ya, masa reformasi. Itu jelas ada di pasal 22E ya teman-teman. Ini kalau tidak salah ada di bab 7B tentang pemilu, bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Itu masa sekarang ya. Kalau masa Orde Baru itu yang cewa, semua terpleset ini nomor 4 ini. Sudah memasuki jurang ya. Jurang pertempuran. Jadi pada masa Orde Baru itu bukan lubja ini, bukan langsung bebas jujur adil, tapi langsung umum bebas dan rahasia dong. Nah, gak boleh ya tahu-tahu, gak boleh tahu-tahu, rahasia ya. Oke, beda banget, beda ya. Jadi pada masa Orde Baru asas atau pemilunya itu dilangsungkan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia atau yang kita kenal dengan luber. Jangan sampai salah ya teman-teman, nanti kalau misalnya ada soal kayak gini, dibaca pemerintahan siapa, pemerintahan saat ini atau pemerintahan Orde Baru.
Karena berbeda ya, kalau pemerintahan Orde Baru namanya Luber. Kalau misalnya yang ini Lubja, kalau saya ini Lubja ya, saya singkat Lubja nih. Kalau yang langsung umum bebas ini saya singkat jadi Lubja. Kalau pemerintahan Orde Baru ingat Luber, langsung umum bebas dan rahasia. Di sini ada rahasia ya, teman. Seperti apa ya, rahasia cintaku padamu. Oke. Nah, seperti biasa, kalau dalam saya sharing opsi pasti ada maknanya nih. Kalau yang ini tetap mandiri dan nasional, ini tuh apa namanya, asas atau dari sifat dari siapa ya? Salah satu lembaga. Lembaga apa ya yang B ini? Tetap mandiri dan nasional. Jembakan Batman. Waduh, ini belum ada yang menjawab ya yang B. Tetap mandiri dan nasional. Ada yang tahu gak? KPK? Oke. KPK? Coba. Ah, ini nih, mantap nih, Kak Bismillah. Betul ya, Kak? KPU ya. Komisi Pemilihan Umum. Ini kalau tidak salah ada di, sama nih, ada juga di pasal 22E. Tapi dia itu, kalau yang ini kan ayat 1 ya. Kalau yang ini kalau tidak salah ayat 5 ya, teman-teman. Nah, terus abis itu nih kalau yang ini proporsionalitas, keterbukaan, kepastian hukum, kepentingan umum nih merupakan sebenarnya ada 5 ya, tapi ini saya cuma 4 nih. Ini tuh apa nih asasnya siapa? Yang D. Terkenal banget ini ya. KPK, iya betul ya, KPK. KPK apa sih singkatannya teman-teman? KPK singkatan apa? Gak apa-apa ya, ini kayak terlihat sepele, tapi kita harus tahu KPK itu singkatan apa. KPK itu singkatan apa? Komisi Pemberantasan Korupsi, ya betul ya teman-teman. Nah, kalau saya kaitkan nih KPK ini dibangun pada masa presiden siapa ya? KPK. Masa presiden siapa? Ini sering ada di soal ya teman-teman. Bapak SBY. Oke. Ada Bapak SBY. Ada Bapak Jokowi. Waduh. Oke. KPK ini tahun berapa dibangun teman-teman? Kalau boleh tahu ya. 2002, ya betul 2002 ya. 2003. 2002 ya teman-teman. Oke, pada masa siapa? Ibu Mega ya. Oke, Ibu Megawati ya. Kalau Bapak Presiden Jokowi belum menjabat nih tahun 2002 ya. SBY juga belum ya teman-teman. Ini kalau tidak salah ada di undang-undang juga ya. Undang-undangnya itu nomor berapa ya? Sebentar. 5820 ya kalau tidak salah. Undang-undang tahun 2002 ya. Oke. Kalau yang desentralisasi, dekonsentrasi sama apa asas tugas berbanding ini yang berhubungan dengan otonomi daerah. Aduh, seru ya. Nomor 4 tadi terpeleset manja semua nih di antara 116 peserta. Nih ya. Jadi, pemilu yang dilaksanakan pada masa Orde Baru adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia. Di mana pemilu pada masa Orde Baru sebagai berikut. Di yang tahun 1971, ini saya agak ragu-ragu ya teman-teman. Ini nanti saya lihat lagi 1971 atau 1972 ya. Karena di beberapa referensi saya lihat ada 1972 lagi. Coba nanti saya lihat lagi ya teman-teman. Nah, ini ada 10 partai dimenangkan oleh Golkar. Yang 1977, 3 partai dimenangkan oleh Golkar. Ini juga sama, menangkan oleh Golkar. Always ya. Always Golkar. Ini Golkar selalu menang nih. Mantap. Nah, coba saya mau tanya, 3 partai besar ini partai apa aja ya teman-teman ya? Pada masa Orde Baru tuh yang pada saat pemilu ya. Pemilu pertama, ya benar, 1955 pada masa Soekarno ya, demokrasi liberal pada kabinet Baharudin Harahap, kalau pemilu pertama kali banget. PDI, Golkar, PPP, ya betul ya. Jadi 3 partai di sini adalah ada PDI, ada PPP, sama Golkar. Nah, kalau Golkar ini sebenarnya dari kelompok masyarakat ya. Kemarin di episode 11, kalau tidak salah saya sudah bercerita ya. Jadi Golkar ini bukan berasal dari partai asalnya. Gitu ya teman-teman. Jangan sampai salah, ingat langsung, umum, bebas, rahasia ya. Oke.
Nah, di sini ada peta konsep ya teman-teman yang sudah saya buatkan, peta konsep runtuhnya Orde Baru. Jadi di sini ada namanya krisis multidimensial. Namanya multi ya, berarti banyak krisis. Krisisnya tuh banyak, makanya disebutnya dengan krisis multidimensional. Nah, salah satunya ada krisis moneter. Krisis moneter yang terjadi itu, bayangkan teman-teman, dulu 1 USD atau $1 Amerika itu kan 2.500. Tapi pada krisis moneter itu dia itu sampai mencapai apa? 1 USD itu berapa rupiah, teman-teman? 16.000, bayangkan, coba lihat. 2.500 ke 16.000 sekitar 7 kali lipat, kurang lebih ya. Nah, itu kan menyebabkan apa? Krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi, krisis moneter. Nah, krisis moneter ini itu salah satunya itu dari efek domino, efek dari krisis moneter yang terjadi di mana? Di Thailand. Di Thailand, ada juga di Filipina ya. Filipina, kalau tidak salah, terus ada di Malaysia juga ya, kalau tidak salah teman-teman. Ada di Korea Selatan juga. Nah, makanya Indonesia, sebentar ya, saya mute dulu. Makanya Indonesia juga ikut terdampak dalam krisis moneter ini. Coba bayangkan 1 USD yang harusnya 2.500, dia mencapai 16.000, luar biasa. Nah, akibat dari krisis moneter ini banyak bank-bank itu ya, bank-bank itu jadi tidak mampu lagi mendorong perekonomian. Jadinya di sini itu pada saat krisis moneter banyak bank yang tutup. Bank yang tutup ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya krisis moneter berarti tentang USD, tentang dolar Amerika ya, teman-teman. USD ini adalah US dollar atau dolar Amerika. Nah, kalau krisis ekonomi itu adalah apa, teman-teman? Hutang kita banyak, ya. Hutangnya banyak, terus apalagi? Banyaknya investor asing. Investor asing banyak nih di Indonesia. Terus banyak terjadi PHK, ya gimana lagi ya? Ya namanya lagi krisis, jadi banyak PHK, terus kebutuhan pokok langka, teman-teman. Kebutuhan pokok itu langka. Akibatnya apa? Kalau langka, jadi harganya menjulang tinggi, harganya naik kebutuhan pokok itu. Nah, gitu ya. Jadi krisis moneter, krisis ekonomi. Lalu ada apa lagi? Ada krisis politik, ya. Jadi menjelang 98 itu kan tadi ini saya lihat dulu. Pemilu terakhir itu kan 1997 ya, teman-teman. Nah, pada 1997 itu kan dimenangkan oleh Golkar lagi, Soeharto menang lagi. Nah, Soeharto menang lagi. Nah, setelah 7 kali ya, kalau tidak salah dia menjabat jadi presiden, 7 kali periode. Nah, terus di masa 1997 ini terpilihlah Wapres, wakil presiden itu siapa? B.J. Habibie ya. Nah, pada saat itu B.J. Habibie jadi Wapresnya. Nah, tetapi di sini setelah krisis politik ya, setelah Bapak Soeharto dan B.J. Habibie dilantik ya, rakyat itu menolak. Rakyat mulai menolak. Maksudnya kenapa? Karena apa? Karena di situ tuh kayak ada paket undang-undang, terus yang mengekang kebebasan berpolitik, terus juga menteri-menteri ya, ada menteri-menteri yang menteri-menteri itu dipilih dari siapa? Dari orang-orang terdekatnya Bapak Soeharto gitu ya. Terdekat presiden. Makanya rakyat nih kayak mulai wah sudah 7 kali periode, masa sih kita nggak ganti mungkin ya? Karena juga selain itu kan juga selain itu kan terdapat banyak krisis nih yang terjadi pada masa itu. Ada krisis moneter, USD naik gitu ya, terus krisis ekonomi, hutang juga naik, investor naik, PHK, kebutuhan pokok mulai mahal gitu ya. Terus krisis politik, 1997 Bapak Soeharto terpilih lagi, terus menterinya banyak diambil dari kerabat dekat seperti itu ya. Oke. Bentar. Kata ibu, ya tuh Kak Hera 9.000 jadi 17.000 katanya, luar biasa ya teman-teman. Naik harganya. Nah, terus selain tadi krisis moneter, ekonomi, politik juga ada terjadi krisis krisis sosial ya.
Krisis sosial ini adalah apa? Pembangunan tidak merata. Pembangunan ini tidak merata. Jadi hanya terpusat di mana? Di Jakarta saja, teman-teman. Jadi yang maju Jakarta, yang lainnya tidak. Ya, jadinya di situ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak tercapai. Makanya adanya tingginya kriminalitas. Kayak mungkin banyak pelaku-pelaku kriminal ya, karena gimana ya, kita mau bertahan hidup ya mau nggak mau gitu kan, dampaknya ya ini kriminalitas, banyak pengangguran kan ya. Terus apalagi, terus abis itu awal tahun 98 itu sudah mulai terjadi kerusuhan ya. Nah, selain itu ada juga nih krisis hukum. Apa sih krisis hukum? Ada dominasi kekuasaan, terus apalagi ya? Nggak adil lah gitu. Jadi dominasi kekuasaan. Jadi kalau misalnya kayak hakim itu hanya dijadikan kayak alat apa ya teman-teman? Alat pembebasan atas tindakan kebijakan gitulah. Pokoknya dia itu tidak merata gitu ya dalam keadilan hukum, misalnya yang harusnya salah tapi tidak dihukum seperti itu ya. Oke, nah terus yang ke berapa nih? Tadi udah kita berapa sih? Bentar saya back dulu ya. Tadi udah ada 3 ya. 4, 5. Yang ke-6 itu ada krisis kepercayaan. Jadi rakyat itu sudah tidak percaya lagi karena apa? Di sini yang paling terkenal adalah KKN merajalela. Korupsi, kolusi, dan nepotisme itu merajalela. Terdapat jurang si kaya dan si miskin. Lalu tidak adanya demokratis. Harusnya kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi pada saat itu malah KKN merajalela. Makanya krisis kepercayaan itu rakyat sudah mulai tidak percaya. Ya. Rakyat tidak percaya. Akhirnya apa? Rakyat menuntut reformasi. Ya. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, nomor 5 nih, nyambung dari tadi, peta konsep tadi, ini nyambung. Lengsernya Presiden Soeharto diawali dengan banyaknya krisis yang terjadi di Indonesia, baik itu krisis moneter, ekonomi, politik, sosial, hukum, dan krisis kepercayaan, sehingga menyebabkan para mahasiswa melakukan aksi demonstrasi, baik yang dilakukan di Jakarta oleh mahasiswa UI dan Trisakti, di Yogyakarta dan Surabaya, yang dilakukan oleh mahasiswa UNAIR. UNAIR itu Airlangga ya, kalau tidak salah ya. Aksi demonstrasi ini menuntut ya teman-teman, menuntut agenda reformasi. Di antaranya sebagai berikut, yaitu kecuali ya teman-teman, coba dijawab dulu. Ada jawabannya Ibuku masak, dengerin Kak inget dong. Iya. Pasti ibunya Kairan nih tahu ya pada masa itu. Oke, mantap. Nomor 5 jawabannya Ya, betul ya teman-teman. Jadi yang bukan adalah mengadakan agenda politik mercusuar. Mercusuar ini sudah kita bahas di episode 10 ya, kalau tidak salah Pak, episode 9, saya juga lupa. Karena terlalu banyak episode yang saya terbitkan ya, udah kayak sutradara. Jadi politik mercusuar ini pada masa Orde Lama ya, atau yang kita kenal masa demokrasi terpimpin. Jadi ini bukan merupakan agenda reformasi ya. Kalau agenda reformasi ini yang ini, menuntut presiden turun dari jabatannya, menuntut penghapusan dui fungsi ABRI, menuntut amandemen UUD dan pelaksanaan otonomi daerah, dan menuntut penghapusan KKN. Tapi ada satu lagi, kita lihat di pembahasan. Nah ini ya, agenda reformasi adalah sebagai berikut: menuntut Presiden Soeharto turun, menuntut penghapusan dui fungsi ABRI, menuntut amandemen dan pelaksanaan OTDA, menuntut penghapusan KKN, menuntut tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia ya. Jadi ini merupakan cikal bakal dari runtuhnya Orde Baru ya. Jadi
Ketika mahasiswa berdemonstrasi, sudah banyak terjadi krisis, makanya itu merupakan cikal bakal dari runtuhnya Orde Baru. Kita kalau kemarin sudah belajar ya tentang cikal bakal runtuhnya Orde Lama. Kalau di episode ini kita bahasnya cikal bakal runtuhnya Orde Baru. Banyaknya krisis, itu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini kan tentang HAM ini kan itu kan mau amandemen nih, nuntut amandemen. Nah, ketika reformasi itu kan ada ya pasal tentang HAM. Ada di bab berapa, pasal berapa ya? Kalau yang memuat tentang HAM itu, ada yang tahu teman-teman? Kalau saya kaitkan dengan UUD 1945, selalu ya, biar kita nggak lupa. Yuk, tentang HAM ini ada di bab berapa? Pasal berapa? Oke. Pasal 28? Oke. Sebenarnya kalau bab tentang HAM itu ada spesial ya. Spesial. Ada di bab 10A. Mulai dari pasal 28A sampai pasal 28J. Ya, banyak anaknya. Jadi ada pasal 28A sampai 28J. Intinya ya, yang pasal-pasal tentang HAM ini, setiap orang berhak untuk bertahan hidup. Setiap orang berhak melakukan pernikahan dan memperoleh keturunan. Setiap anak berhak untuk mempertahankan hidupnya dan memajukan dirinya. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum, apalagi berhak mendapatkan status keluarga negaraan, berhak mendapatkan kesempatan dalam pemerintahan. Wah, banyak sekali ya tentang HAM-HAM ini. Makanya ketika Orde Baru runtuh, reformasi mulai lahir, adanya amandemen, salah satu yang di amandemen adanya pasal tentang HAM ya. Terus kita juga bebas mengemukakan pendapat. Itu jelas ya. Ada di pasal 28E kalau tidak salah, kita bebas mengemukakan pendapat. Terus kita bebas berkomunikasi, pasal 28F dan lain sebagainya ya. Coba teman-teman kalau mungkin yang sudah hatam ya pasal HAM ini, kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal di dalam kehidupan sehari-hari, itu teman-teman ini sudah ada di dalam pasal, dijamin hak asasi manusianya oleh negara. Jadi kalau misalnya ada suatu penyimpangan apapun itu, kalau misalnya kita dilakukan kekerasan, itu ada di dalam pasal undang-undang. Jadi kalau ada orang yang melakukan kekerasan, itu ada jelas ya di dalam undang-undang gitu ya teman-teman, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa baca kalau misalnya yang belum tahu ya. Gitu. Nah, di sini ada peta konsep lengsernya Presiden Soeharto. Yang pertama adalah aksi demonstrasi mahasiswa UI. Ya, kalau tidak salah ini pada tanggal 19 Februari 1998. Ya, ada yang tahu nggak pada mahasiswa UI ini ada salah satu yang menjadi korban ya? Itu terkenal, kadang ada di soal. Coba siapa namanya? Ada yang tahu? Halo, belum ada yang jawab. Oh, sudah deh. Arif Rahman Hakim. Ya, betul ya. Namanya Arif. Jadi dia itu merupakan salah satu korban ya, teman-teman. Korban dari demonstrasi yang berasal dari mahasiswa UI ya, namanya Arif. Nah, setelah itu disusul dengan tragedi Trisakti 98 yang diawali dengan demonstrasi mahasiswa Trisakti ya, demonstrasi. Ini pada tanggal berapa? Kalau tidak salah 12 Mei 1998. Awalnya demonstrasi ini dilakukan di kampus ya, kampus Trisakti. Kampus Trisakti itu kalau tidak salah di Grogol ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang alumni sana kalau tidak salah di Grogol, Jakarta ya.
Nah, terus habis itu pas di kampus itu mungkin dirasa kurang efektif, makanya mereka bergeser kemana? Ke gedung DPR MPR, ya, ke gedung DPR MPR. Nah, pada saat mahasiswa Trisakti ke depan gedung MPR DPR MPR itu mereka mengungkapkan apa? Mengungkapkan aspirasinya bahwa lengserkan Presiden Soeharto dan lain sebagainya ya. Tadi ya ada gagasan-gagasan reformasi. Pada saat itu terjadilah bentrok antara aparat dengan mahasiswa. Aparat yang dibekali persenjataan tidak sengaja ya menembak mahasiswa Trisakti yang menyebabkan mereka itu meninggal ya. Siapa sih nama-namanya? Nah, ini kadang ada di soal ya teman-teman, nama-nama mahasiswa Trisakti yang meninggal. Salah satu siapa? Saya pernah tuh menemukan di soal. Ada yang tahu nggak siapa namanya? Yang paling terkenal. Ada 4 orang. Elang, ya betul. Ada namanya Elang Mulia Lesmana, kalau tidak salah ya, Lesmana. Terus ada Hendriawan, triple H nih kata Kak Nisa. Hendriawan, betul ya, triple H ya. Ada Heri Haryanto, terus ada Hafiz, kalau tidak salah di sini. Hafizin apa Hafiz gitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah 4 orang mahasiswa Trisakti yang tertembak ya oleh aparat. Ya, namanya lagi kerusuhan, aparat juga tidak sengaja, nggak mau sengaja menembak ya, namanya lagi kerusuhan kayak gitu. Nah, jadi pada masa demonstrasi tragedi Trisakti ini itu merupakan salah satu demonstrasi terbesar yang dilakukan pada masa Orde Baru. Di samping itu, Bapak Presiden Soeharto itu sedang berada di Kairo. Pada tanggal, Kairo Mesir ya teman-teman, pada tanggal 15 Mei, Presiden Soeharto pulang dari Kairo. Waduh, pas dia pulang ternyata di Indonesia sudah banyak terjadi kerusuhan. Maka dari itu, Presiden Soeharto dan Bapak Harmoko pada saat itu melakukan pertemuan ya, kalau tidak salah keesokan harinya setelah kepulangan beliau dari Kairo Mesir, itu pada tanggal 16 Mei ya, kalau tidak salah teman-teman. Koreksi kalau ada yang salah. Nah, terus mereka bertemu nih, ngobrol-ngobrol lah di situ ya, istilahnya mereka ngobrol-ngobrol lah. Terus habis itu Bapak Harmoko ini mengungkapkan bahwa rakyat Indonesia ini menginginkan reformasi secara total. Terus rakyat Indonesia menginginkan Bapak turun dari jabatan. Lalu habis itu harus ada dilakukan sidang istimewa ya, kalau tidak salah. Nah, itu adalah 3 poin penting dari yang Bapak Harmoko ini sampaikan kepada Presiden Soeharto. Setelah Bapak Harmoko mengungkapkan seperti itu, lalu Bapak Soeharto ini menanggapi ya teman-teman. Jadi ada namanya tanggapan. Jadi Bapak Soeharto ini menanggapi apa yang dikemukakan oleh Bapak Harmoko ini. Baiklah, kalau misalnya rakyat kita ingin reformasi total, maka Bapak Soeharto ini akan melakukan atau mempersilahkan reformasi gitu ya, kata Bapak Soeharto. Terus habis itu apalagi saya akan melakukan reshuffle kabinet atau memperbaiki kinerja gitu ya. Nah, reshuffle kabinet ini sering pada saat ini juga ya, kadang ada ya masa pemerintahan, kalau nggak salah Presiden Jokowi juga ya pernah melakukan reshuffle kabinet ya teman-teman, benar nggak? Oke, memperbaiki kinerja. Bapak Harmoko siapa? Oh, ini sudah dijawab nih sama Kak Bismillah. Oke. Maaf ya teman-teman, ini saya fokus nulis, jadi yang chat-chat saya belum sempat baca, mohon maaf ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bantu jawab. Nah, setelah itu apalagi? Presiden Soeharto berjanji akan ada wewenang untuk melindungi rakyat. Melindungi rakyat. Tetapi, apa teman-teman? Setelah Bapak Soeharto menanggapi ya, oke, boleh reformasi, nanti saya akan reshuffle kabinet gitu ya istilahnya. Terus saya juga akan melindungi rakyat ya, maksudnya biar rakyat itu sejahtera lah gitu. Tetapi sayang, pada saat Bapak Soeharto menanggapi dengan poin-poin berikut yang tadi saya sebutkan,
ada sepucuk surat atau penyampaian surat yang ditandatangani oleh siapa? Oleh 14 menteri, ya, 14 menteri di bawah pimpinannya siapa? Presiden Soeharto. Mereka mengungkapkan bahwa Bapak seharusnya turun karena rakyat sudah tidak percaya lagi dengan Orde Baru, gak gitu ya, istilah bahasa yang mudah dicernanya. Jadi surat yang ditandatangani oleh 14 menteri itu mengungkapkan bahwa sebaiknya Bapak turun dari jabatan Bapak, seperti itu. Terus melihat kejadian itu, Bapak Soeharto sebenarnya terpukul ya teman-teman, terpukul, dia sedih. Kalau saya lihat di sejarah, itu Bapak Soeharto sedih. Wah, menteri saya juga sudah tidak mau lagi saya jadi presiden di sini. Baiklah, jika memang itu yang terbaik, maka Presiden Soeharto akhirnya mundur dari jabatannya pada tanggal berapa? Tanggal 21 Mei 1998. Jadi, Bapak Soeharto mundur dari jabatannya. Kalau teman-teman mau lihat, itu ada loh video dari Arsip Nasional ya. Pada saat Bapak Soeharto ini menyatakan mundur, itu ada. Kalau saya teman-teman mau lihat yang dia bilang, saya menyatakan mundur dari jabatan saya gitu. Nah, setelah Bapak Soeharto mundur, tanggal 21 Mei akhirnya yang dipilih menjadi presiden itu siapa? B.J. Habibie. Karena kan kalau kita kaitkan dengan undang-undang ya, Undang-Undang Pasal 8, jika presiden mangkat, yang menggantikan adalah wakil presiden. Tapi jika presiden dan wakil presiden mangkat, yang menggantikan sementara adalah Mendagri, Menlu, dan Menhan atau Menteri Pertahanan. Ya, betul, pasal 8. Setelah itu Presiden Habibie dilantik. Nah, tetapi nanti kita cerita ya. Jadi nanti B.J. Habibie ini dilantiknya itu dianggap tidak inkonstitusional. Jadi nanti kita bahas di episode berikutnya ya untuk Presiden B.J. Habibie. Sebentar, saya lihat dulu. Nah, jadi episode selanjutnya adalah tadi ya, Presiden Soeharto lengser, lalu, wah ini saya salah ketik, mohon maaf, Presiden nih harusnya. Presiden B.J. Habibie dilantik, lahirlah reformasi, lalu ada juga kebijakan pada masa reformasi. Jadi begitu ya teman-teman, di sini Bapak Soeharto lengser, berarti kalau Bapak Soeharto lengser dan mundur, Orde Baru sudah selesai ya. Oke. Jika Anda mengerjakan sesuatu sedikit demi sedikit, setiap hari Anda akan berakhir dengan sesuatu yang sangat besar. Kami CPNS 2021, salam 500 plus. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya masih terdapat banyak kekurangan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya teman-teman, dan ada pencerahan juga. Oh ternyata Orde Baru ini runtuhnya kayak gini, ada krisis yang menyebabkan Bapak Soeharto lengser dan sebagainya. Terus Orde Baru lengser, lalu lahirlah reformasi. Oke. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya Santi Rusmayanti, mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Terus selamat beraktivitas kembali ya teman-teman. Assalamualaikum. Sama-sama.